volume suara di mana, Pak? Di YouTube? Ini saya sudah mulai, broadcast ya. Suara udah oke ya? Ini ada yang echo ini kayaknya. Ada yang buka YouTube juga ya sekalian ya? Kedengeran nggak bicara? Kedengeran. Oke. Udah. Sayanya kecil banget ya. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore di Indonesia. Dengan kembali lagi kita mengudara dengan Talk Inside Kibar dengan mengangkat tema kali ini Muslim ASEAN, Humanity Crisis, Marginal Area, dan Economic Gap. Dan alhamdulillah narasumber kita juga sudah mengudara ketiga-tiganya dengan Mas Zulfikar Ahmad, Mas Zain Maulana, dan Pak Ahmad Yaman. Baik, saya coba bacakan bio singkat dari narasumber kita. Yang pertama adalah Mas Zain Maulana. Beliau kandidat PhD di University of Leeds dalam bidang Politics dan International Studies. Kemudian dengan Mas Zulfikar Ahmad, beliau kandidat PhD University di Manchester di bidang politik dan saat ini sebagai visiting researcher di University of Hong Kong. Kemudian pembicara yang ketiga adalah Pak Ahmad Yaman. Beliau saat ini sebagai Ketua Locality Colchester dan beliau juga Sekretaris Pusat Studi Masyarakat ASEAN dari Universitas Riau. Dengan saya moderator Arif. Insya Allah kita akan mulai insight ini. Kita mulai mungkin dari jika nanti pembicara ada yang ingin menambahkan bionya dipersilakan ya. Kemudian kita mulai mungkin dengan paparan dari para narasumber. Kita mulai dari Mas Zain dulu, kemudian Mas Zulfikar, kemudian Pak Ahmad Yaman. Tentang tema yang kita angkat, tentang Muslim ASEAN, tentang humanity crisis, tentang marginal area, dengan economic gap, dan poin-poin yang dari narasumber ingin tekankan. Mungkin saya persilakan pertama untuk Pak Mas Zain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih Mas Arif, Pak Jaman dan Mas Zulfikar. Tema yang diberikan oleh Mas Arif dan teman-teman Kibar, saya kira sangat penting dan menarik untuk kita diskusikan gitu ya, sebagai bagian dari umat Islam begitu. Kemudian
persoalan hari ini yang menimpa saudara kita yang ada di berbagai macam belahan dunia begitu ya, di banyak negara yang kebetulan mayoritas juga Muslim, sedang banyak tertimpa persoalan konflik dan segala macamnya gitu. Nah, hari ini kita akan spesifik mendiskusikan mengenai ASEAN gitu. Nah, di antara sekian banyak konflik maupun krisis kemanusiaan yang terjadi di ASEAN, barangkali saya hanya akan fokus ke satu persoalan yang lagi mencuat, yaitu mengenai Rohingya. Mungkin nanti Mas Jovika dan Pak Zaman bisa menambahkan ataupun memberikan pandangan konflik-konflik lainnya yang ada di Asia Tenggara gitu. Nah, yang pertama saya ingin mulai dari pasca Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dingin juga selesai, perang antar negara atau biasa yang dikenal dengan interstate war, interstate conflict, itu menurun dengan cukup drastis gitu ya. Hanya sedikit saja konflik ataupun perang antar negara secara terbuka, seperti halnya Perang Dunia ataupun Perang Dingin. Misalnya kita bisa menyebutkan beberapa kasus, misalnya antara Rusia dengan Ukraina gitu, ataupun Israel dan Palestina. Itu pun kalau kita bisa sebut itu sebagai perang gitu ya. Karena sebagian besar ya masyarakat dunia menyebutnya Israel Palestina bukan perang, tapi lebih kepada penjajahan begitu. Karena perlawanan yang tidak seimbang gitu ya. Nah, sebaliknya, perang ataupun konflik yang terjadi di dalam sebuah negara, baik itu horizontal antara kelompok masyarakat, satu masyarakat dengan yang lain, maupun yang sifatnya vertikal, antara pemerintah dengan kelompok masyarakat tertentu, seperti yang terjadi di Timur Tengah atau di Afrika Utara, termasuk Libya dan Mesir misalnya, yang biasa kita sebut dengan Arab Spring, termasuk yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ternyata konflik-konflik intrastate pasca Perang Dingin justru menyebar di banyak tempat gitu ya. Nah, di sini saya akan memfokuskan diri pada kasus Rohingya yang ada di Myanmar gitu. Yang pertama, konflik di Arakan atau sekarang disebut dengan Rakhine State. Sebetulnya konflik itu konflik yang kompleks gitu ya. Jadi antara konflik yang dipicu antara faktor politik dan ekonomi, dan juga konflik yang dipicu oleh isu-isu agama dan identitas gitu. Nah, Rakhine State adalah salah satu provinsi ataupun area yang sangat miskin di Myanmar. Jadi yang paling miskin di Myanmar, sekitar 78% tingkat kemiskinan di Rakhine State. Tetapi wilayah ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Nah, mayoritas masyarakat Rakhine State adalah penganut agama Buddha, etnis Rakhine begitu. Kemudian juga minoritas, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan etnis Burma, gitu ya, etnis Burmese. Secara nasional, secara politik ekonomi nasional, orang-orang Rakhine yang beragama Buddha itu juga mendapatkan diskriminasi, mereka secara ekonomi juga tereksploitasi, dan secara politik mereka juga dikesampingkan gitu oleh pemerintah pusat Myanmar. Nah, mereka minoritas kalau secara nasional, tapi kalau di Rakhine State-nya mereka mayoritas karena hampir 60% orang yang hidup di Rakhine State itu adalah etnis Rakhine. Gitu. Nah, selebihnya sekitar 20% Rohingya, dan selebihnya etnis yang lain-lain yang kecil-kecil gitu ya. Nah, di dalam situasi yang minoritas dan diskriminatif dari pemerintah pusat, nah kaum Muslim Rohingya di wilayah itu juga dianggap sebagai ancaman tambahan gitu oleh orang-orang Rakhine yang beragama Buddha. Misalnya di dalam politik, orang-orang Rohingya itu cenderung tidak mau mendukung orang-orang yang beragama Buddha yang etnis Rakhine itu dalam politik. Jadi mereka minoritas, tapi dua-duanya saling berkonflik gitu di wilayah mereka. Nah, ketika
karena kondisi wilayahnya itu sudah miskin, gitu ya, masyarakatnya miskin, sehingga keberadaan orang-orang Rohingya yang dianggap bukan orang asli sana itu dianggap sebagai beban tambahan karena mereka harus berbagi sumber daya ekonomi, gitu ya, berbagi akses pekerjaan dan segala macamnya. Nah, sehingga kemudian gesekan-gesekan itu sulit untuk dihindari. Terlebih karena secara etnis dan agama mereka juga sangat berbeda, gitu. Nah, apalagi orang Rohingya yang dianggap sebagai penggalis itu memang sejak tahun 48 kemerdekaan Myanmar sudah tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara Myanmar, gitu. Karena mereka ya meskipun sudah ratusan tahun, gitu ya, sudah ratusan tahun dibawa oleh penjajah Inggris yang ada di Myanmar, dari Bangladesh dibawa ke Myanmar tahun 18an sekian, tapi kemudian ketika Myanmar merdeka tidak diakui, gitu. Nah, tapi kemudian kalau kita menganggap konflik yang ada di Rakhine State ini hanya murni ekonomi dan politik, tentu juga tidak benar, gitu ya. Karena kalau kita kesampingkan persoalan agama dan identitas, maka sebetulnya sulit untuk menjelaskan konflik ini, gitu. Karena perbedaan agama dan identitas inilah kemudian konflik ini menjadi sulit untuk selesai. Ya. Nah, karena misalnya di satu sisi orang-orang Buddha yang etnis Rakhine menganggap orang-orang Rohingya menambah beban ekonomi maupun secara politik mereka tidak sama, begitu ya, tidak mendapatkan dukungan dari orang Rohingya. Tetapi mereka juga menganggap bahwa Muslim Rohingya tetapi itu sebagai kelompok-kelompok fundamentalis, gitu, yang ingin menggerus identitas etnis Rakhine ataupun identitas kebudayaan mereka, gitu. Nah, jadi perasaan Islamofobia itu sangat kuat, gitu, sangat kuat di masyarakat Rakhine itu tadi. Nah, sehingga kemudian orang Rohingya dianggap sebagai ancaman, sebagai cara hidup kebudayaan mereka dan keyakinan mereka, sehingga bahkan ada anggapan bahwa ada misi untuk melakukan Islamisasi Rakhine dan segala macamnya, gitu. Nah, ditambah lagi yang membuat konflik ini semakin parah, pemerintah pusat Myanmar lebih menggunakan pendekatan yang sifatnya kekerasan, gitu ya, ataupun untuk mendiamkan ini, gitu. Nah, target yang paling utama mereka orang-orang Rohingya tentunya, nah, karena di satu sisi mereka secara agama memang berbeda, meskipun orang Rakhine juga didiskriminasi oleh pemerintah pusat, tapi mereka secara etnis agama mereka sama, gitu ya, mereka mirip, dan orang Rakhine memang dianggap sebagai orang Myanmar, tapi Rohingya bukan, gitu. Nah, apalagi ditambah dengan asumsi kita bisa disebut dengan asumsi bahwa yang baru-baru saja terjadi beberapa bulan yang kemarin sebagai aksi yang ada kaitannya dengan ISIS, gitu misalnya. Nah, sehingga aksi-aksi kekerasan militer yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tidak bisa dihindari. Nah, yang terjadi adalah misalnya sekarang banyak laporan yang menyebutkan bahwa apa yang terjadi di sana sudah mengarah kepada ethnic cleansing, gitu. Karena yang menjadi target adalah berdasarkan identitas etnis dan keagamaan. Nah, kalau sudah begitu, ini menjadi salah satu prasyarat kalau akan terjadinya ethnic cleansing, gitu. Ketika yang menjadi target itu berdasarkan etnis tertentu, gitu. Nah, ada juga yang menyebutnya sebagai crimes against humanity, gitu ya. Nah, meskipun laporan-laporan ini ditolak, gitu ya, klaim-klaim ini ditolak oleh pemerintah Myanmar, dan termasuk negara-negara ASEAN juga menolak klaim itu, bahwa mereka tidak membantah bahwa terjadi persoalan di sana, tapi kalau itu dianggap sebagai ethnic cleansing mereka menolak, gitu.
Tapi terlepas dari itu semua, ya faktanya yang terjadi sekarang adalah orang-orang Rohingya itu ditekan, itu diancam, kemudian mereka juga tidak diberikan hak kewarganegaraan, terus kemudian mereka bahkan apa mereka mendapatkan misalnya perlakuan ya biasa lah ya, konsekuensi dari operasi militer gitu. Tentu ada ya semacam pemerkosaan, kemudian penculikan, terus ya termasuk extrajudicial killing gitu. Jadi misalnya kalau berdasarkan laporan Amnesty International 2015, hampir 86.000 orang Rohingya itu sudah keluar dari wilayah Myanmar gitu. Nah, banyak dari mereka mati, gitu, meninggal karena kelaparan, karena penyakit, bahkan karena tenggelam, karena mereka pergi menggunakan kapal seadanya gitu ya, ataupun mereka mengapungkan diri dengan dirijen-dirijen minyak itu ya, gitu. Nah, maka kemudian mengingat besarnya skala konflik ataupun korban yang sudah terjadi, seharusnya ASEAN ataupun masyarakat dunia tidak lagi, kalau menurut saya seharusnya tidak lagi memperdebatkan hanya pada apakah ini ethnic cleansing ataupun bukan begitu. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian merespon persoalan itu dengan serius gitu ya. Nah, yang jadi persoalan lagi di ASEAN adalah sejauh ini respon dari ASEAN sangat-sangat terbatas, atau bahkan mungkin kita bisa menyebutnya belum ada sama sekali gitu. Meskipun ada upaya-upaya yang sudah dilakukan, misalnya tanggal 19 Desember kemarin sudah ada pertemuan antara Menlu negara. Pertemuan itu hanya sekedar semacam hanya mendengarkan pemaparan dari pemerintah Myanmar sebenarnya apa yang terjadi gitu. Ya, jadi dan itu pun hanya atas dasar undangan pemerintah Myanmar. Jadi Aung San Suu Kyi yang mengundang menlu-menlu se-ASEAN untuk bertemu. Nah, yang jadi persoalan selama ini ya di ASEAN, kalau negara yang bersangkutan tidak mau mengundang ataupun tidak mau membuka diri, nah ASEAN tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, yang karena prinsip-prinsip di ASEAN seperti non-interference gitu, terus kemudian berdasarkan konsensus, sulit untuk mengambil langkah-langkah cepat ketika ada persoalan yang butuh respon cepat gitu. Nah, yang jadi dilema adalah ketika ada persoalan krisis kemanusiaan di satu sisi, dan kemudian di sisi lain ASEAN harus mengedepankan prinsip non-intervensinya, yang basisnya adalah negara. Nah, ini yang menjadi dilema gitu. Apakah mendahulukan persoalan kemanusiaan atau lebih mendahulukan kedaulatan negara untuk menjaga stabilitas gitu ya, untuk menjaga supaya tidak ada gesekan ataupun konflik antar negara gitu. Nah, dilema inilah yang sampai hari ini belum efektif untuk dipecahkan oleh ASEAN gitu. Mereka masih bermain aman gitu. Jadi mereka tetap memberikan perhatian, tetapi tidak responnya ya konsekuensinya tidak cepat dan tidak bisa kolektif. Modelnya adalah antar negara. Misalnya Indonesia cukup aktif membantu orang-orang di Rakhine misalnya membangun sekolah, membangun rumah sakit dan segala macamnya gitu. Nah, tetapi itu responnya sifatnya ad hoc gitu, sifatnya spontanitas gitu ya. Tidak teragendakan secara resmi di ASEAN. Nah, atas nama ASEAN sendiri, langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan itu sampai hari ini belum ada gitu. Dan akhirnya hanya mengandalkan kemauan dari masing-masing negara anggota ASEAN, dan itu sifatnya bilateral gitu, antara pemerintah Myanmar dengan pemerintah negara tertentu begitu, misalnya dengan Indonesia, dengan Thailand, atau dengan Malaysia dan segala macamnya gitu. Ya mungkin sementara itu Mas Arif. Baik, terima kasih Mas Zain.
Baik, kemudian kita, menuju Mas Zulfikar. Oke, waktu dan tempat, dipersilakan Mas Zulfikar. Waalaikumsalam. Dekat sedikit kayak Mas. Pertama-tama saya ini adalah sama seperti Majid, menurut saya ini adalah topik yang sangat penting bagi kita karena seorang muslim wajib untuk peduli dan membantu saudara-saudaranya yang lain dan kita tidak bisa membantu jika kita tidak tahu tentang keadaan mereka. Saya setuju dengan Mazlin mengenai konflik intrastate yang sedang berkembang, terutama di ASEAN, dan mungkin saya melanjutkan saja apa yang tadi didiskusikan oleh Mazlin bahwa konflik intrastate yang terjadi di ASEAN terjadi di Rohingya, tetapi juga terjadi di beberapa tempat lain seperti di Thailand dan juga di Filipina. Dan tetapi semua konflik ini saya melihat bahwa ada dua alasan secara umum mengapa konflik terjadi. Yang pertama adalah kurangnya sensitivitas pemerintah pusat terhadap berbagai kepentingan yang ada, di mana perhatian pemerintah hampir selalu terpusat pada mayoritas, pada wilayah-wilayah pusat, sehingga terjadi pengabaian terhadap komunitas minoritas, utamanya yang berada di wilayah perbatasan. Jadi rata-rata konflik seperti konflik di Myanmar, konflik di Thailand, itu terjadinya rata-rata berada di perbatasan. Seperti Rohingya yang terjadinya di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh, atau di Thailand yang terjadinya di perbatasan Thailand dengan Malaysia. Kemudian alasan yang kedua kenapa konflik ini mencuat dan kemudian mencuat atau memburuk adalah represi militer terhadap mereka yang ingin melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Jadi orang-orang ini karena mereka terdiskriminasi, mereka tidak terpenuhi, mereka hanya ingin melawan pemerintah, dan kemudian respon dari pemerintah tersebut adalah dengan cara represi militer, sehingga itu menyebabkan mereka lebih marah lagi atau lebih melakukan perlawanan yang tidak semestinya terjadi. Mungkin selain contoh di Rohingya adalah contoh yang terjadi di Thailand, wilayah selatan Thailand yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga kebanyakan mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah selatan seperti di Yalta, di Patani, di Maritiwat memeluk agama Islam. Di sana terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang cenderung dekat dengan wilayah kekuasaan kerajaan Kelantan di Malaysia oleh pemerintah pusat yang berada di bagian utara. Kebetulan saya punya beberapa teman yang berasalkan dari sana. Memang mayoritas di sana adalah Muslim, dan Patan itu memang dulunya adalah secara historis adalah pusat studi Islam, salah satu pusat studi Islam di ASEAN. Jadi banyak orang-orang di sana yang dulu belajar Islam di Timur Tengah, kemudian kembali dan akhirnya menyebarkan agama Islam, mengajarkan agama Islam, dan di sana juga dulu adalah tempat publikasi Islamic text atau buku-buku tentang Islam di ASEAN. Walaupun sekarang
ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak. Keadaan di bagian selatan Thailand hampir sama dengan keadaan di Rohingya, di mana mereka tidak diperhatikan, ekonomi mereka cukup rendah, meskipun belakangan ini sudah cukup membaik. Disparitas itu kemudian membuat masyarakat yang didiskriminasi dan separatisme. Hal ini terjadi terutama setelah Thaksin Shinawatra menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand. Itu kemudian Thaksin mengirimkan militer dan polisinya untuk untuk menenangkan keadaan di sana. Tapi hal itu semakin membuat Muslim di sana semakin marah dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat beberapa kelompok seperti organisasi pejuang Muslim Thailand seperti Patani United Liberation Organization atau Patani National Liberation Front yang memperjuangkan hak-hak Muslim Thailand di bagian selatan. Mereka kelompok ini akhirnya tidak hanya ingin memperjuangkan hak-hak Muslim yang berada di sana, tapi mereka juga bertujuan untuk mengeluarkan diri dari negara Thailand. Dan konflik yang terjadi perbatasan Malaysia ini kemudian menimbulkan kecaman dari Malaysia yang merasa dirugikan karena banyaknya pengungsi yang masuk ke Malaysia. Ketika saya mencoba untuk bertanya-tanya sedikit ke teman saya tentang apa yang terjadi di sana, memang kondisinya agak sedikit berbeda dengan Rohingya, di mana kalau tidak tentang ethnic cleansing terhadap mereka dan mereka sama sekali tidak dianggap sebagai citizen. Tetapi kalau di Thailand itu ada hubungan, tapi ada juga grup-grup insurgensi yang ingin melawan pemerintah. Sementara Rohingya tidak ada, dan walaupun kabarnya Muslim di Rohingya sedang mencoba membuat beberapa movement juga, kemudian pemerintah di Bangkok masih merekrut mereka seperti rakyat sebagai citizen, meskipun mereka tidak mau. Mereka ini negara sendiri. Jadi itu keadaan yang terjadi di sana. Jadi saya melihat dari dua sumber masalah yang ada. Yang pertama adalah kepentingan yang tidak terpenuhi, dan yang kedua adalah represi militer yang dijadikan respons terhadap mereka yang mencoba untuk menyuarakan hak-haknya. Kita bisa memberikan kesimpulan akan dua buah solusi, yaitu yang pertama adalah pemerintah seharusnya harus pay attention atau memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan minoritas, tidak hanya kepentingan mayoritas ataupun mereka yang berada di pusat, tetapi mereka juga yang minoritas dan terutama mereka yang berada di wilayah perbatasan. Yang kedua adalah jika ada rakyatnya yang
yang mencoba untuk menyuarakan hak-hak mereka, tidak sepatutnya mereka merespon hal ini dengan mengirimkan militer mereka atau diskriminasi atau bahkan melakukan hal-hal yang seperti membunuh mereka dan lain-lain. Saya melihat bahwa peran ASEAN di sini sangatlah kecil seperti yang disebut dijelaskan Mas Din tadi bahwa ada prinsip dan lain-lain sehingga ASEAN tidak bisa banyak melakukan banyak hal terhadap konflik interstate atau konflik yang terjadi di border sebuah negara, bahkan negara lain seperti Malaysia yang ingin menyelesaikan masalah pun tidak bisa melakukan banyak karena ini terjadi di wilayah kekuasaan Thailand. Oleh sebab itu saya merasa bahwa penting adanya serta dari masing-masing kita untuk membantu saudara-saudara kita terdiskriminasi. Saya melihat yang pertama adalah kita perlu raise awareness. Tidak semua orang tahu tentang konflik. Dan kita harus pertama mengedukasi diri tentang ternyata saudara-saudara Muslim kita di Thailand, di Filipina, atau di Malaysia, atau di tempat lain hanya dipenuhi dan mereka hanya diskriminasi oleh pemerintah. Kita harus tahu tentang. Kemudian setelah itu adalah kita mengedukasi orang lain. Kita harus menyebarkan informasi. Saya selalu percaya bahwa kekerabatan atau persaudaraan seorang Muslim itu sampai hari ini kuat sekali. Tapi banyak sekali orang yang tidak tahu tentang keadaan saudara-saudaranya yang lain, entah karena mereka kurang pendidikan atau karena media yang selalu berpihak kepada kepentingan tertentu sehingga mereka tidak menyampaikan informasi yang seharusnya disampaikan. Banyak hal, maka dari itu adalah tugas individu bagi kita untuk spreading awareness atau menyebarkan kepedulian. Setelah itu, yang penting kemudian cara yang kedua adalah kita mulai menekan pemerintah kita bahwa pemerintah harus do something, entah dengan cara mempressure pemerintah tersebut untuk menghentikan kelakuannya atau mereka menghentikan hubungan mereka sebelum mereka menghentikan sikap-sikap mereka terhadap minoritas. Kemudian hal ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara seperti demonstrasi atau seperti menulis di media yang menurut saya banyak sekali orang yang masih tidak melihat the power of writing. Menulis itu bisa pertama spreading awareness dan yang kedua bisa juga membantu menekan pemerintah untuk melakukan hal-hal tersebut, dan contohnya sudah banyak di dunia ini di mana pemerintah hanya melakukan sesuatu karena rakyatnya yang terus memberi tekanan. Kemudian dari macam-macam ini juga penting yang namanya memberikan bantuan short term help seperti memberikan donasi atau yang lainnya, bantuan-bantuan yang lainnya. Alhamdulillah kita sendiri juga sudah banyak organisasi yang menyalurkan dana dan bantuan ke negara-negara tersebut, dan kita sebagai Muslim paling tidak bisa selain membantu melalui ilmu, melalui
spreading awareness tadi juga membantu melalui harta kita. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting adalah kita juga wajib untuk berdoa terhadap untuk saudara-saudara kita yang anak ini astajib lakum kita Allah selalu menjawab doa-doa dan itu wajib kita untuk berdoa untuk mereka. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang ingin ditambahkan, silahkan. Baik, terima kasih Mas Zulfikar. Semakin menarik. Sudah dua paparan yang disampaikan oleh narasumber kita. Berikutnya Pak Ahmad Yaman dari Universitas Riau, University of Riau ya Pak. University of Riau sebagai Sekretaris Pusat Studi Masyarakat ASEAN mungkin punya pengalaman yang dapat di-sharing baik berkaitan dengan politik ataupun ekonomi dan sebagainya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum Pak Zain, Pak Zulfikar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Saya mungkin sebentar saja karena intinya tadi sudah disampaikan oleh Zulfikar ya. Pertama, fenomena yang terjadi di katakanlah kawasan Asia Tenggara misalnya berkaitan dengan masyarakatnya. Ada beberapa waktu yang lalu fenomena yang terjadi terhadap masyarakat khususnya Muslim terjadi pengurangan jumlah penduduk Muslim. Ini agak berbeda dengan kondisi yang terjadi secara global, misalnya masyarakat Muslim di dunia itu cenderung terjadi peningkatan di Eropa, di Kanada, di Amerika, di Australia. Terjadi peningkatan jumlah penduduk Muslim akibat perkawinan, pernikahan, karena migrasi juga, kemudian adanya keturunan, kemudian juga adanya kesadaran untuk memeluk agama Islam akibat salah satunya adalah akibat kampanye yang berlebihan yang berkaitan dengan Islamofobia misalnya, sehingga masyarakat nasional di sini tahu lebih banyak berkaitan dengan Islam, karena selama ini mungkin kosakata Islam itu sendiri bagian mungkin tahu. Nah, berbeda dengan negara dengan penduduk mayoritas Muslim di Indonesia, itu negara Salam, Malaysia. Tapi negara-negara anggota ASEAN lainnya itu yang beragama Islam itu posisinya adalah sebagai masyarakat minoritas. Jumlahnya bukan penduduk yang mayoritas. Nah, kecenderungan di Asia Tenggara ini yang saya lihat masyarakat Muslim jumlah penduduknya itu yang Muslim itu terjadi penurunan. Nah, penurunan ini diakibatkan beberapa hal. Pertama, karena terjadinya perang dalam tanda petik. Tadi misalnya kalau saya menyebutkan itu perang, misalnya di di Thailand atau di Filipina atau di Myanmar, itu di negara-negara di mana kaum muslimin itu pada posisi minoritas. Tetapi di negara-negara di mana muslim mayoritas, misalnya seperti Indonesia, kecenderungan untuk terjadinya penurunan jumlah
umat muslim, bukan yang kemudian menjadi muslim, dari muslim kemudian berpindah beragama, itu terjadi kecenderungan yang meningkat. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya berkaitan dengan, misalnya kita lihat akses ekonomi, hampir di beberapa tempat, beberapa negara misalnya akses ekonomi, kita lihat contoh Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas adalah muslim, akses ekonominya cenderung terbatas, dan pundi-pundi ekonomi itu bukan dikuasai oleh kelompok mayoritas muslim. Yang kedua berkaitan dengan kalau kita lihat kasus di Thailand Selatan, di Indonesia. Kalau Thailand Selatan misalnya di Filipina atau di Filipina bagian selatan, memang akses politik itu memang terlihat terbatas karena memang sebagai kelompok minoritas. Tapi di Indonesia sendiri sebagai mayoritas, akses politik itu juga itu bisa dilihat dari fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, ketika kepentingan umat Islam di Indonesia itu cenderung terabaikan. Sementara kepentingan kelompok minoritas fasilitasi yang lebih besar oleh pemerintah. Nah, itu fenomena misalnya berkaitan dengan kondisi dalam konteks ASEAN. Bagaimana misalnya masyarakat Islam di negara-negara di mana penduduk muslimnya itu adalah menjadi kelompok minoritas. Lalu bagaimana di mana peran ASEAN? Memang seperti disampaikan bahwa ada pola yang disepakati oleh ASEAN, bahwa setiap negara anggota ASEAN itu berdaulat dan tidak boleh intervensi dilakukan oleh negara anggota lainnya. Nah, persoalannya adalah ketika ASEAN itu menjadi sebuah organisasi regional, ada kesepakatan yang mestinya sudah dibuat secara baku dan kemudian menjadi kesepakatan yang harus ditaati secara bersama, dan kemudian kesepakatan itu mengikat. Misalnya berkaitan dengan hak asasi manusia, standar hak asasi manusia. Persoalannya adalah kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN itu sendiri sebenarnya cenderung tidak mengikat. Kenapa? Karena memang itu tadi adanya prinsip non-intervensi misalnya. Tidak bisa satu negara anggota lain kemudian mengintervensi persoalan yang ada di dalam negeri negara lain. Nah, di satu sisi ini memang menjadi sebuah keuntungan tersendiri ketika ada persoalan yang dialami oleh suatu negara, kemudian negara lain tidak boleh melakukan intervensi karena ini berkaitan dengan kedaulatan. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah kesepakatan regional, mestinya sebagian dari kedaulatan negara itu harus diserahkan kepada kesepakatan yang berada dalam hukum dari negara, kesepakatan negara-negara anggota masyarakat di regional itu sendiri. Nah, di sini mestinya peran ASEAN itu menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kenapa? Karena tidak bisa dimungkiri dalam sebuah kawasan suatu persoalan yang terjadi di satu negara itu akan berdampak kepada kawasan sekitarnya. Kita tidak bisa mungkiri misalnya persoalan terjadi di Myanmar itu berdampak kepada negara tetangganya, berkaitan dengan imigrasi, berkaitan dengan persoalan ekonomi, berkaitan dengan bisa saja negara tetangga itu menganggap persoalan gangguan sosial juga terjadi di sana. Nah, respon dari ASEAN
saya melihat ini memang hampir bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Mungkin ada tadi disebutkan bahwa ada peran negara-negara anggota secara individu atau ini hubungan baik secara bilateral untuk meminta untuk mungkin memberikan perhatian. Tetapi kalau berkaitan dengan kemanusiaan, mestinya ada kesepakatan yang bisa memberikan keleluasan untuk melakukan intervensi misalnya. Tetapi itu tidak bisa dilakukan karena memang misalnya kita tidak memiliki misalnya negara anggotanya tidak memiliki cukup negara yang kuat, tidak ada negara yang kuat. Misalnya bisa dianggap sebagai negara yang memiliki pengaruh yang besar kepada kawasannya. Tetapi kondisi itu tidak terjadi saat ini ketika misalnya Indonesia walaupun masih pada posisi negara yang besar, tetapi besar secara wilayah, secara jumlah penduduk, tetapi tidak besar secara pengaruh. Tidak ada upaya misalnya tekanan dari negara-negara yang mestinya memiliki kepedulian dan kemudian tekanan secara politik ataupun mungkin juga tekanan secara ekonomi. Tetapi mungkin karena budaya yang ada di masyarakat negara kawasan Asia Tenggara ini, persoalan-persoalan politik individu negara atau perusahaan-perusahaan domestik yang ada dalam negara tetangganya itu menjadi, maka mestinya sebagai negara yang berdaulat ketika bisa mengerti negara tetangganya, mungkin ada baiknya negara itu menghimbau organisasi yang lebih kuat, misalnya seperti PBB untuk melakukan intervensi. Persoalannya itu juga tidak seperti yang bisa diharapkan. Nah, dari kondisi sederhana yang saya lihat ini, saya melihat adanya asumsi bahwa persoalan kelompok minoritas Islam di kawasan tenggara itu, halo. Ya, halo Pak. Sedikit terputus dari Pak. Apakah masih terputus-putus Pak Jaman? halo, gimana? Iya, masih terima. Sekarang gimana? Oke. Oke, Pak. Silakan di. Iya. Tadi saya ngomong sampai di mana biar. Tadi Halo, gimana? yang ingin disimpulkan tadi Pak Jaman, punca dari konflik yang ada di ASEAN ini, terus dari Pak Jaman menyimpulkan poinnya. Halo? Iya, gimana? Baik, mungkin saya teruskan saja. Jadi fenomena yang terjadi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas di negara Asia Tenggara terutama, itu merupakan gejala global yang terjadi saat ini ketika masyarakat internasional mengklaim bahwa masyarakat Muslim itu menjadi pendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya teroris, yang kemudian itu dikampanyekan secara besar-besaran oleh media massa. Nah, fenomena yang terjadi di kelompok-kelompok minoritas di Asia Tenggara, dan saya juga yang saya lihat misalnya di Afrika, di daratan Afrika misalnya, kelompok-kelompok minoritas
atau juga terjadi pada negara-negara yang mayoritas Muslim, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Afrika, di Asia, di Timur Tengah misalnya, itu persoalannya hampir sama gitu. Jadi ada label yang diberikan oleh masyarakat Indonesia melalui media massa secara terus-menerus, kemudian berulang-ulang sehingga itu seperti menjadi sebuah kebenaran. Persoalan-persoalan berkaitan dengan fobia Islam teroris dan lain sebagainya, dan ada kesamaan persepsi pandang, dan juga kemudian ada beberapa kesamaan dalam cara menyikapi gitu. Tidak ada tekanan misalnya terhadap Aung San Suu Kyi misalnya ketika sudah ratusan ribu orang mengungsi dari negaranya, itu semuanya manusia, dan kemudian terjadi pembantaian yang besar-besaran, tapi kemudian ditutup-tutupi misalnya. Tetapi kalau kemudian satu orang warga negara bukan Muslim misalnya, itu bisa menjadi sebuah berita yang sangat besar dan gempar di dunia internasional. Nah, pola-pola yang terjadi di kelompok minoritas Muslim saat ini, di hampir seluruh negara saat ini, menurut saya polanya sama seperti itu. Jadi tidak heran dalam tanda petik ketika terjadi persoalan kekerasan terhadap kaum Muslim di Asia Tenggara, di Eropa, di Afrika, kemudian di Timur Tengah, bahkan juga di Eropa atau di Amerika misalnya, itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu mendapat perhatian. Nah, persoalannya memang ketika Indonesia, saya coba misalnya menjadikan Indonesia sebagai rujukan kebijakan yang mesti dibuat. Islam tidak menjadi sesuatu yang mempengaruhi dalam tanda petik politik luar negeri Indonesia. Walaupun misalnya kita tidak bisa menghindari bahwa mayoritas masyarakat Islam, masyarakat mayoritas di Indonesia adalah Islam. Nah, ini bisa dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan atau menyuarakan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Saya kira mungkin sebagai putus, bila tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada narasumber Mas Zain, Mas Zulfikar, dengan Pak Ahmad Yaman. Ini menarik, ternyata kita mengangkat tema Muslim ASEAN ini bukan karena kita ingin sekedar fokus kita bicara di ASEAN tentang Muslim saja, atau kita mau dibilang terlalu ingin berbicara tentang Muslim hanya dalam diri kita, identitas kita saja, tapi juga sebenarnya yang menarik ya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas dominan Muslim, Malaysia juga dominan Muslim, berbicara tentang human crisis, marginal area, ada economic gap yang terjadi di negara-negara ASEAN lainnya yang ternyata objek atau korban dari konflik tersebut itu adalah Muslim. Jadi kalau bukan kita, kalau tadi yang Mas Zain sampaikan, kalau bukan pemerintah pusatnya juga tidak peduli, sedangkan ASEAN juga tidak peduli, sedangkan kita yang mayoritas juga sebagai pemerintah juga kesulitan untuk intervensi. Nah, bagaimana apakah ada platform atau approach lain gitu? Kalau seperti kita lihat seperti bagaimana United States gitu kan, atau China atau negara yang kuat sekarang ini, superpower sekarang ini, mereka utilize. Jadi mereka sudah punya agenda dalam negeri mereka, tapi mereka utilize organisasi internasional itu untuk memperjuangkan ya mungkin entah latar belakang ekonomi atau latar belakang apa untuk masuk
bukan sebagai intervensi, tapi untuk ya kurang lebih seperti intervensi untuk masuk ke negara lain, seperti misalnya kayak di Papua kita bisa lihat USAID, di Papua Nugini banyak USAID kan, atau di beberapa negara yang memang US punya kepentingan tapi dia tidak bisa masuk secara politik, sebagai satu negara dia memanfaatkan tadi humanitarian aid yang dia punya. Atau seperti Turki yang kita lihat sekarang ini, seperti IHH ya, IHH masuk ke Syria yang memang secara tidak langsung dia merepresentatifkan pemerintah Turki, tapi artinya ada peran besar di situ gitu. Dan bagaimana sekarang di ASEAN, seperti yang kasus kemarin terakhir terjadi, konflik yang terjadi di Rohingya, bagaimana humanitarian dari Indonesia, dari Malaysia, dan dari beberapa negara akhirnya membentuk satu asosiasi humanitarian for ASEAN untuk masuk ke ke Rohingya, ke Myanmar, yang itu juga menjadi satu modal untuk Indonesia untuk berdiplomasi akhirnya. Bagaimana pandangan dari, kita mulai dari Mas Zain ya, bagaimana pandangan tentang apakah kita bisa gitu dengan platform humanitarian atau misalnya dengan pendidikan atau dengan ekonomi yang mungkin Indonesia coba tawarkan, atau kalau misalnya pemerintah Indonesia tidak bisa tawarkan, seperti universitas menawarkan, tapi kita bekerja utilize ASEAN, menggunakan jalur ASEAN ini untuk seolah-olah ini sebagai program ASEAN, tapi sebenarnya ini sebagai itikat baik juga dari kita gitu. Bagaimana? Mungkin ada pandangannya, Mas Zain? Ya, terima kasih Mas Arif. Menurut saya yang pertama yang harus segera dilakukan untuk di level pemerintah gitu ya, antar negara adalah segera menekan ataupun berbicara kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan pendekatan yang sifatnya koersif gitu. Karena kalau tidak, konflik akan terus berlanjut ya. Terlebih kalau sudah menggunakan pendekatan koersif, dampaknya kan akan meluas gitu. Apakah itu akan meningkatkan korban yang lebih banyak, ataupun bentuk-bentuk kejahatan yang lain juga pasti akan mengikuti dari adanya tindakan-tindakan koersif dari militer, maupun aksi-aksi balasan yang pasti akan terus berlanjut dalam bentuk apapun gitu, kalau pendekatan koersif itu masih terus dipertahankan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya pemerintah Indonesia sudah melakukan, hanya saja di ASEAN yang yang mau ataupun yang bersedia melakukan pendekatan yang sangat intensif kepada pemerintah Myanmar. Tapi sejauh ini yang saya lihat hanya pemerintah Indonesia dan barangkali sedikit Thailand gitu ya. Nah, misalnya apa yang dilakukan oleh Malaysia gitu. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak misalnya gembar-gembor di media bahwa apa yang dilakukan oleh Myanmar adalah genocide dan segala macam gitu. Kita bisa lihat di berbagai macam media massa di dalam negeri Malaysia ataupun media massa internasional yang memuat berita itu gitu. Nah, tapi ternyata justru cara-cara yang seperti ini itu kontraproduktif untuk konteks ASEAN, karena pemerintah yang bersangkutan, yaitu Myanmar, akan semakin menutup diri kalau pendekatannya terbuka semacam itu. Jadi ada satu kultur gitu ya, diplomasi culture di ASEAN. Kalau ingin menyelesaikan persoalan, bicara baik-baik, datang ke rumahnya lewat pintu belakang begitu, daripada kita gedor-gedor rumahnya, terus kemudian tetangga sampai mendengar apa yang terjadi di dalam rumah itu gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Malaysia. Kita bisa melihatnya sebagai ya Perdana Menteri Malaysia ingin mengambil keuntungan lah gitu ya, karena dalam situasi politik dalam negeri mereka yang butuh dukungan gitu dari masyarakatnya,
dan kemudian meningkatnya perhatian umat Muslim di Malaysia terhadap kasus Rohingya karena melihat itu sebagai persoalan agama gitu, sehingga kemudian pemerintahnya manfaatkan itu untuk ya mengambil hati lah gitu ya, mengambil keuntungan dari tragedi yang ada di Rohingya, sehingga tampil di publik seakan-akan dia yang paling peduli dengan persoalan Rohingya. Nah, ternyata di belakang sebetulnya pemerintah seperti Indonesia, Thailand begitu, mereka lebih aktif untuk memberikan bantuan-bantuan. Dan itu tidak hanya untuk Rohingya saja, untuk yang Muslim, tapi untuk semua yang ada di Rakhine itu. Karena kalau, dan saya setuju dengan pola begini, karena kalau hanya untuk yang Muslim, pasti kecemburuan sosial akan terus terjadi gitu. Karena persoalan ini adalah tidak murni ekonomi dan juga tidak murni agama ataupun identitas, tapi kedua-duanya, maka yang harus dilakukan ya bagaimana mengadres persoalan ekonominya juga, ya, dan kemudian bagaimana konflik-konflik yang selalu membawa isu identitas dan agama ya harus selalu ditekan gitu. Jadi interfaith dialog harus terus jalan, tapi kemudian bantuan yang sifatnya real, ekonomi untuk kesejahteraan gitu, pendidikan dan seterusnya, itu juga harus terus jalan. Tapi tidak hanya untuk satu kelompok, tapi juga harus dua-duanya gitu. Nah, dan ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dan satu hal lagi yang menurut saya yang cukup penting adalah persoalan status orang Rohingya ini sendiri. Nah, dan ini lagi-lagi kembali kepada otoritas negara Myanmar dan kemampuan ASEAN ataupun negara-negara ASEAN dalam melakukan pendekatan terhadap pemerintah Myanmar supaya persoalan status gitu, legalitas kewarganegaraan orang-orang Rohingya ini menjadi jelas gitu. Karena kalau tidak ada kejelasan status mereka sebagai orang Myanmar, menurut saya persoalannya tidak akan pernah terselesaikan gitu. Kalaupun konflik orang Rakhine dengan orang Rohingya tidak ada lagi, tapi konflik antara Rohingya dengan pemerintah pusat pasti akan terus terjadi. Diskriminasi pasti akan terus terjadi gitu. Karena kalau tidak ada status kewarganegaraan, artinya akan hilanglah akses macam-macam gitu. Apa itu akses kesehatan, pendidikan, ya politik misalnya tidak boleh ikut dalam kontestasi politik dan segala macamnya. Nah, itu pasti akan menjadi penyebab-penyebab yang akan menjaga konflik itu akan terus terjadi saja gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya harus ada tindak lanjut dari pertemuan yang tanggal 19 Desember antar Menlu se-ASEAN gitu ya. Dan itu juga atas kunjungan Menlu Indonesia pada tanggal 12 Desember, tanggal 8 Desember Menlu Indonesia berkunjung ke Myanmar, kemudian meminta supaya persoalan ini diselesaikanlah dengan kolega-koleganya yang ada di ASEAN gitu. Nah, dan ini juga salah satu upaya untuk meyakinkan pemerintah Myanmar kalau semakin menutup diri, yang akan merespon adalah masyarakat internasional. Nah, kalau tidak mau seperti itu, ya ayo silakan kami yang ada di ASEAN ini tolong dilibatkan. Kurang lebih begitulah ini ya. Sehingga kemudian pemerintah Myanmar bersedia untuk mengundang, tapi ya masih sebatas semacam memberikan laporan gitu ya, yang terjadi di Rakhine itu begini dan seterusnya gitu. Nah, tetapi kemudian itu satu titik penting lah gitu, bahwa meskipun ASEAN ada prinsip-prinsip non intervensi tadi, tapi pada kondisi tertentu ternyata mereka juga negara-negara ini mampu bisa melakukan interpretasi yang sedikit lebih lunak lah gitu. Nah, misalnya kalau dulu sebelumnya mungkin misalnya di zaman Soeharto di Indonesia atau Mahathir Muhammad misalnya atau Lee Kuan Yew di Singapura, prinsip non intervensi itu sangat ketat gitu. Bahkan untuk membicarakan persoalan yang ada di negara tetangga pun tidak boleh gitu. Bertanya pun itu agak tabu gitu. Bertanya bahwa apa sih yang lagi terjadi di negara Anda begitu, itu agak tabu. Nah, sekarang tidak lagi mendiskusikan persoalan yang sifatnya sensitif pun sudah bisa di forum-forum ASEAN. Hanya saja untuk langkah bersamanya yang harus agak sulit.
Gitu. Selain prinsip non intervensi itu, ASEAN juga punya prinsip konsensus. Jadi untuk bisa merespon secara kolektif perlu 10 negara gitu, perlu 10 negara sepakat. Satu saja tidak sepakat ya bubar gitu. Keputusan itu. Nah, ini yang menjadi masih menjadi Nah, sehingga kemudian agak sulit Mas Arif kalau misalnya universitas ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan ingin menggunakan atas nama ASEAN gitu ya. Karena kalau ini menggunakan nama ASEAN itu harapannya kalau menggunakan nama ASEAN harapannya respon itu secara kolektif gitu, secara lebih komprehensif. Tapi kalau misalnya hanya sekedar mendeliver bantuan atau kemudian misalnya seperti ya kayak tadi menyediakan fasilitas sekolah, rumah sakit dan segala macamnya, baik kita menggunakan instrumen pemerintah saja gitu. Misalnya Indonesia yang cukup aktif dan cukup mendapatkan punya track record baik lah di mata pemerintah Myanmar gitu. Jadi kalau menurut orang-orang Kemlu di Indonesia, negara kita itu adalah negara yang paling dipercaya oleh Myanmar di ASEAN gitu. Nah, karena selama ini kita kerap kali mendukung ASEAN, kita di forum ASEAN, meskipun mereka punya track record buruk di HAM dan segala macamnya, Indonesia masih menaruh kepercayaan bahwa Myanmar bisa berubah, Myanmar bisa memperbaiki diri dan segala macamnya gitu. Nah, sebaliknya Myanmar akhirnya menaruh kepercayaan yang besar ke Indonesia. Kalau Indonesia memberikan bantuan, bicara segala macamnya, mereka biasanya lebih dengar gitu, menurut orang-orang Kemlu. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya kita mau ini sebetulnya bisa saja gitu, tapi ya menurut saya mungkin ada baiknya isu agama itu kita pilah gitu untuk meningkatkan awareness sesama kita gitu, umat muslim. Mungkin isu agama bisa kita pakai supaya ada kepedulian yang lebih gitu ya dari umat muslim gitu. Tapi ketika kita keluar, misalnya katakanlah berhubungan dengan pemerintah untuk membicarakan persoalan Myanmar dan segala macamnya, barangkali isu agama itu agak sedikit bukan dikesampingkan gitu ya, dikurangi lah gitu ya. Karena kalau melulu bawa isu agama agak sulit memang gitu, karena apalagi perhatian pemerintah bahwa isu ini bukan murni agama tapi juga ekonomi dan politik misalnya. Mereka juga ingin Rakhine itu kembali seperti semula dengan ya tidak menitik beratkan pada salah satu kelompok saja gitu. Meskipun di belakang niatnya adalah untuk membantu umat muslim, tapi artinya gini, kalau kita ingin membantu umat muslim yang Rohingya, kalau kemudian kita hanya beri bantuan kepada mereka, artinya kita sebetulnya semakin memperkeruh persoalan gitu. Karena pasti ada kecemburuan sosial, ekonomi, dan macam-macam gitu. Tapi kalau ingin membantu umat Rohingya, kalau kita mampu membantu untuk menciptakan kestabilan di wilayah itu, meskipun dengan harus membantu orang di luar yang muslim juga, sebetulnya secara tidak langsung kita juga membantu umat muslim terlepas dari persoalan mereka gitu, dari ancaman, dari pembunuhan dan segala macamnya gitu. Ya barangkali itu Mas Arif. Baik, terima kasih Mas Zain. Ini semakin menarik kalau kita melihat yang tadi yang Mas Zain sampaikan, menekan pemerintah Myanmar atau pemerintah yang berwenang terhadap satu daerah konflik itu dengan supaya tidak melakukan pendekatan yang koersif ya Mas. Nah yang menarik juga di Patani. Di Patani, jadi kebetulan istri saya dari Kelantan. Jadi waktu itu orang tua saya sempat minta tolong sama mertua saya untuk nyebrang ke Patani. Jadi di sana memang fenomena yang terjadi itu ya di daerah perbatasan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Zulfikar, memang betul terjadi gitu. Tapi alhamdulillah seiring waktu ternyata seperti yang tadi Mas Zain sampaikan, mungkin pendekatan yang militer ataupun paramiliter ini sudah mulai ditinggalkan dan mulai pendekatan yang bukan koersif. Nah, kalau melihat seperti itu mungkin ada pandangan dari Mas Zulfikar, apakah
apakah ternyata konflik yang ada di ASEAN ini, yang tadi negara di Rohingya, di Patani dan di Mindanao ya, di Mindanao, di Moro itu dengan pendekatan yang apa sudah mulai bergulir gitu. Jadi seperti pemerintah tadi apa kita lihat tadi Mas Zain sampaikan kan bagaimana yang aktif di permasalahan Rohingya ini selain pemerintah Indonesia juga ada pemerintah Thailand dan pemerintah Malaysia dan jika tadi yang disampaikan Mas Zain betul tentang apa pemerintah-pemerintah yang Indonesia dengan Thailand melakukan pendekatan melalui pintu belakang gitu ya, diplomasi pintu belakang. Artinya Thailand sendiri pun mengaca kan ke dalam diri mereka juga dengan konflik-konflik yang terjadi seperti itu, mereka juga mulai meninggalkan pendekatan yang koersif. Nah, bagaimana pandangan Mas Zulfikar nih terhadap perkembangan negara-negara di ASEAN atau tadi yang dibilang Mas Zain interstate ini, diplomasi ini sudah mulai mature ya kalau kita bilang ya di ASEAN karena mungkin nggak pernah ada masalah atau nggak pernah ada diperbincangkan pas zaman Pak Harto dulu atau Pak Mahathir dulu sehingga kondisi ini nggak diplomasi yang ada di ASEAN ini ya sendiri-sendiri atau tadi interferensi. Tapi semakin ada banyak isu yang ingin diselesaikan oleh ASEAN bersama seperti masalah ekonomi dan terutama sekarang masalah-masalah apa humanity crisis. Bagaimana pandangan Mas Zulfikar terhadap apakah pendekatan, apakah ada flow gitu, ada semacam evolusi terhadap pendekatan yang dilakukan oleh negara ASEAN dan apakah itu sebenarnya memang sudah memberikan perubahan yang cukup signifikan gitu. Mungkin Mas Zulfikar dipersilakan. Terima kasih Mas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Zain. Saya melihat bahwa dalam konflik-konflik seperti ini ada yang bisa disebut dengan urgent humanitarian issue di mana memang kondisi mereka membutuhkan solusi yang cepat. Ada dua bentuk bantuan. Yang pertama adalah short term help dan long term help atau short term solution dan long term solution. Short term solutionnya tentu seperti bantuan kemanusiaan. Mereka membutuhkan beberapa kebutuhan pokok. Di Rohingya mereka membutuhkan tempat tinggal. Beberapa negara di sekitar menolak, mereka memang butuh tempat untuk hidup. Kemudian mereka membutuhkan bantuan makanan, mereka membutuhkan bantuan kesehatan yang memang cukup urgent mereka. Dan yang kedua adalah long term solution, di mana ini adalah yang ingin kita capai, yaitu konflik untuk berhenti, untuk pemerintah Myanmar untuk berhenti melakukan apa yang mereka telah lakukan selama ini. Untuk yang pertama, short term solution memang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dan juga negara-negara lain seperti negara-negara di Timur Tengah itu sudah memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia juga sudah memberikan bantuan kemanusiaan dan beberapa negara lain. Ini bagus karena mau tidak mau rakyat Rohingya membutuhkan bantuan itu, tapi itu tidak cukup. Karena seperti yang saya bilang tadi, pemerintah Myanmar harus memberikan apa yang kita lakukan. Nah, ini yang menurut saya belum optimal, meskipun mungkin effort sudah mulai dilakukan seperti yang tadi disampaikan bahwa beberapa sudah mulai berdiskusi dengan pemerintah Myanmar dan lain-lain. Saya melihat bahwa penting yang sekarang dilakukan adalah pemerintah
government to government untuk mulai berbicara. Kalau ASEAN belum bisa, saya melihat bahwa pertama tadi seperti pemerintah Indonesia berbicara langsung dengan Myanmar, pemerintah Thailand berbicara langsung dengan pemerintah Myanmar, tapi perlu diketahui apa yang disebutkan tadi masalah konsensus bahwa di organisasi ASEAN untuk melakukan sesuatu itu dibutuhkan konsensus dari seluruh negara, semua anggota ASEAN. Dan saya melihat bahwa penting selain negara seperti Indonesia dan Thailand mulai memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar adalah untuk mengajak negara-negara lain untuk saling saling mempressure pemerintah Myanmar. Jadi nggak cuma Indonesia sendiri, tapi kita coba ajak mungkin pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Filipina, mengajak pemerintah Vietnam, Kamboja, Laos untuk bersama-sama menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan apa yang mereka lakukan minoritas mereka. Itu yang perlu dilakukan. Karena saya melihat bahwa ASEAN selama ini belum banyak menghasilkan menghasilkan apa yang dilakukan ASEAN belum menghasilkan buah, tetapi malah itu malah bisa menghasilkan sesuatu walaupun belum terlalu signifikan, tapi at least pemerintah Myanmar sudah mulai tergerak. Dan pada itu bahwa diperlukan adanya effort dari masing-masing negara dan negara-negara ASEAN lain untuk mengajak negara-negara ASEAN lain untuk mulai mengambil step dalam dalam mempressure pemerintah Myanmar. Karena mau tidak mau yang bisa menghentikan masalah ini adalah pemerintah Myanmar sendiri. Dan oleh karena itu diperlukan tekanan dari luar agar pemerintah Myanmar mau menghentikan apa yang mereka lakukan. Dan menurut saya tekanan secara politik, secara diplomatik sudah dilakukan, dan menurut saya perlu adanya tekanan yang lebih dari pemerintah ini. Misalnya saja Thailand bisa menghentikan ekspor produk makanan, karena rata-rata bahan makanan di Myanmar itu impor dari Thailand. Mungkin Thailand bisa menghentikan ekspornya ke Thailand ke Myanmar sebelum pemerintah Myanmar bisa menghentikan apa yang mereka lakukan terhadap Rohingya, atau dengan pressure yang menurut saya bisa lebih ditingkatkan. Jadi kesimpulannya adalah effort sudah mulai dilakukan, tetapi itu belum optimal dan perlu adanya tekanan lebih oleh negara-negara tetangga, dan negara-negara tetangganya harus bisa menekan bersama-sama pemerintah Myanmar untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Tidak bisa cukup hanya Indonesia, hanya Malaysia dan Thailand. Perlu adanya sama-sama ini meskipun tidak melalui platform ASEAN. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Zulfikar. Jadi menarik juga sebenarnya isu Muslim ASEAN ini bukan hanya tentang Rohingya ya.
tapi juga mungkin di Indonesia juga ada. Jadi yang sebenarnya yang kita isu yang kita perangi itu adalah bagaimana masalah human crisis, marginal area dan economic gap ini, dan yang yang menariknya ini ternyata di mayoritas negara ASEAN, bukan mayoritas penduduk ya, maksudnya di banyak negara ASEAN, tentang human crisis dan marginal area dan economic gap ini ternyata yang jadi, kalau kita bahasa di Indonesia yang lumayan populer adalah kaum duafa ya. Kaum duafanya ini ternyata Muslim, dan selain Indonesia ya, yang di negara ASEAN lainnya. Dan kalau di Malaysia atau di Thailand bahasanya itu kaum marhen. Nah, yang menarik ya sekarang yang kita coba angkat, kenapa isu ini kita coba angkat? Karena jika kita tidak berusaha memerangi yang isu yang seperti tadi, kemiskinan, ketidakberdayaan seperti ini, artinya kita sedang memelihara satu kezaliman yang artinya akan menjadi satu kecuekan ya, maksudnya kecuekan di antara ASEAN sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Zulfikar kan, awareness kita sebagai masyarakat ASEAN, ataupun sebagai negara dalam konteks sebagai masyarakat ASEAN, dan kita individu sebagai masyarakat Muslim, dan ini menjadi satu PR yang sangat besar. Nah, kita masuk lagi kembali, apakah di wilayah-wilayah yang sedang krisis ini, apalagi dalam 5 tahun belakangan ini, ASEAN atau masyarakat ASEAN sibuk menggembor-gemborkan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Apakah ini akan memberikan satu feedback atau perubahan, atau misalnya manfaat yang signifikan untuk mengurangi adanya human crisis dan marginal area dan di economic gap? Mungkin Pak Jaman bisa menyampaikan Pak tentang MEA ini, apakah akan memberikan satu signifikan efek gitu terhadap pengurangan krisis kemanusiaan di negara ASEAN? Ya, baik. ASEAN sendiri sebenarnya kan komunitas ASEAN atau masyarakat ASEAN sendiri kan memiliki 3 pilar utama. Yang pertama itu berkaitan dengan ekonomi, yang kedua politik keamanan, yang ketiga dan sosial budaya. Persoalannya sekarang adalah ASEAN itu sendiri lebih cenderung mengutamakan ekonomi daripada politik keamanan dan sosial budaya. Mestinya tidak bisa dimungkiri bahwa memang ekonomi menjadi motor penggerak kerjasama masyarakat ASEAN. Gitu. Tetapi tidak bisa dimungkiri juga ketika 3 pilar ini sudah disepakati, maka 3 pilar ini mestinya dijalankan secara bersama. Tidak ada mengutamakan ekonomi kemudian mengenyampingkan politik keamanan, sosial dan budaya. Nah, ketika kita bicara misalnya berkaitan dengan masyarakat ASEAN, kita bicara tentang identitas, kita bicara tentang kultur yang baru. Misalnya ASEAN, masyarakat ASEAN itu terdiri dari beragam budaya. Kita lihat misalnya kalau kita contohkan secara sederhana Uni Eropa dalam Halo Pak. Ya, ada echo. Uni Eropa misalnya secara sederhana bisa dikatakan sebagai negara yang kulturnya sama, masyarakat Kristen yang liberal, kemudian itu bisa ditunjukkan dengan secara sederhana tidak diterimanya Turki sebagai mayoritas Islam itu menjadi anggota Uni Eropa misalnya, itu menunjukkan identitas kekristenan yang liberalnya, dan berbeda dengan misalnya ASEAN yang di situ ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu yang sangat beragam. Sementara ya, halo Pak Jaman. Memerlukan energi yang lebih besar untuk membentuk identitas seperti apa sebenarnya masyarakat ASEAN ini. Nah, ketika bicara tentang krisis kemanusiaan misalnya di kawasan Asia Tenggara, di ASEAN, maka mestinya
komunitas ASEAN yang sudah dimulai sejak awal tahun 2016 kemarin itu bergerak cepat, tidak mengabaikan persoalan-persoalan, sudah mulai mengidentifikasi dan kemudian membuatkan pola penyelesaian krisis yang terjadi di kawasan ini. Sebagai contoh sederhana, krisis yang terjadi di Laut Cina Selatan misalnya, sederhana, itu seakan-akan negara-negara yang berkonflik saja yang dibiarkan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Ketika Cina misalnya tidak mengakui adanya keputusan Mahkamah Internasional berkaitan dengan hak kepemilikan kepulauan yang dikonflikkan antara Filipina dengan China, kemudian negara-negara ASEAN tidak memberikan respon yang satu misalnya yang cukup kuat berkaitan dengan konflik ini. Nah, ketika konflik itu berada di artinya masyarakat ASEAN, negara-negara ASEAN itu memberikan respon yang seimbang. Nah, persoalan yang lain adalah ASEAN sendiri memiliki kerjasama dengan China. China ASEAN CAFTA, China ASEAN Free Trade Agreement atau ARIA misalnya. Nah, dalam CAFTA atau China ASEAN ini itu persoalan baru muncul lagi. Ternyata China ini bukan berhadapan dengan ASEAN secara institusi perkumpulan negara-negara kawasan regional, tapi dia berkompetisi dengan anggota ASEAN, misalnya CAFTA Indonesia, CAFTA Thailand, CAFTA Malaysia misalnya, bukan langsung dengan ASEAN-nya. Kalau dengan ASEAN misalnya itu kan akan memberikan pengaruh dan dampak yang lebih kuat dibandingkan dengan China berhadapan dengan negara-negara anggota ASEAN-nya. Nah, berkaitan dengan bagaimana misalnya apakah masyarakat ASEAN ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krisis yang kemanusiaan di kawasannya. Mestinya seperti itu. Mestinya sudah mulai ada pola bagaimana ketika terjadi krisis-krisis yang sangat signifikan itu berdampak kepada kawasan regional ini, bukan hanya negara tetangga yang berbatasan, tapi juga jauh seperti Indonesia sudah harus memberikan bantuan langsung seperti dari Sumatera Utara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat dari Myanmar. Itu kan sudah mempengaruhi. Nah, bagi saya kan ya memang ada upaya intervensi dari yang ini dampaknya agak berbeda karena memang ASEAN sendiri memang memiliki kultur yang sangat kaku berbeda dengan bagaimana sebuah negara itu terlibat untuk mengintervensi negara tetangganya, walaupun ada misalnya mekanisme ARF, Asia Regional Forum, sebagai lembaga non formal misalnya untuk membicarakan persoalan-persoalan yang berada di negara-negara anggota mereka. Nah, ketika kita berkaitan dengan kemanusiaan, mestinya pilar politik dan keamanan itu sudah langsung secara otomatis solusi yang mungkin bisa dijalankan gitu. Nah, persoalannya adalah ini itu sepertinya belum terbentuk ketika masyarakat ASEAN itu sendiri sudah berjalan mulai 2016 kemarin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat mungkin perlu upaya dari berbagai komponen, bukan hanya ASEAN sebagai organisasi yang di mana negara itu menjadi perwakilannya, tetapi juga masyarakatnya. Sebab masyarakat ASEAN itu sendiri, walaupun di sebuah negara itu diwakili oleh negara, tetapi yang
yang terlibat kan sebenarnya adalah masyarakatnya itu sendiri, bukan negara gitu. Karena negara fungsinya kan hanya sebagai memfasilitasi. Karena yang akan terlibat langsung dalam masyarakat komunitas itu sebenarnya kan adalah masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin bisa dilakukan penguatan NGO, kemudian media massa yang memiliki platform yang sama berkaitan dengan isu-isu yang berkembang dan terjadi dalam negara kawasan Asia Tenggara ini, negara-negara anggota ASEAN. Nah, misalnya dengan cara dalam tanda petik melakukan pengucilan, ancaman untuk mengeluarkan dari ASEAN, kemudian walaupun termasuk misalnya upaya-upaya yang dilakukan, upaya diplomasi misalnya agar PBB melakukan intervensi. Kalau memang ASEAN memang tidak bisa melakukan intervensi, tapi PBB dihimbau untuk melakukan intervensi. ASEAN juga memiliki kerjasama dengan Uni Eropa, dengan Amerika, dengan Australia, negara-negara yang menjadi partnernya itu kan bisa didorong untuk melakukan tekanan kepada negara-negara anggotanya, termasuk misalnya Myanmar yang melakukan tindakan-tindakan yang sudah dibuat dari kemanusiaan misalnya. Kemudian melakukan upaya-upaya untuk membawa persoalan misalnya genosida yang terjadi di Myanmar itu misalnya ke International Court of Justice misalnya, itu menjadi bagian dari upaya untuk melakukan penekanan. Nah, secara kemanusiaan ketika seorang itu mendapat serangan, kemudian dengan haknya untuk mendapatkan berekonomi, hak untuk hidup tenang, aman, damai, itu dilakukan oleh baik secara individu, kelompok ataupun oleh negara, maka upaya yang mesti juga dilakukan oleh individu masyarakat itu adalah ya perlawanan gitu. Tidak mungkin orang haknya untuk hidup kemudian diabaikan lalu dia tidak melakukan upaya apapun. Maka salah satu cara yang perlu juga dilakukan adalah perlawanan secara langsung terhadap upaya-upaya untuk menghilangkan hak-hak mereka sebagai manusia. Gitu. Nah, itu perlu dilakukan untuk menjadi upaya bagi menekan kawan. Dalam konteks lain, dalam konteks diplomasi misalnya ketika tenaga Indonesia mendapatkan perlakuan yang seperti di Indonesia, ada ratusan ribu setiap tahun itu ada ribuan atau belasan ribu kasus-kasus yang masuk ke pemerintah berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Itu kemudian Indonesia menekan Malaysia untuk melakukan MOU berkaitan dengan perlindungan. Ada 3 kali MOU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia secara bilateral, tidak diselesaikan secara melalui mekanisme ASEAN, tetapi itu memang secara bilateral. Tapi upaya yang dilakukan, ada MOU pertama tidak efektif pelaksanaannya, ada kemudian MOU yang kedua. Nah, MOU yang ketiga terbentuk ketika Indonesia melakukan pendekatan dengan cara moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia. Indonesia melakukan moratorium penghentian sementara pengiriman tenaga kerjanya ke Malaysia, dan itu membuat Malaysia kehilangan tenaga kerja unskilled, tenaga kerja yang bisa mereka manfaatkan untuk membantu yang mereka sebut sebagai pembantu rumah gitu, atau pekerja rumah. Selama beberapa tahun Indonesia melakukan moratorium penghentian sementara tenaga kerja, itu mengakibatkan masyarakat Malaysia itu tidak memiliki mengakibatkan masyarakat Malaysia, kelompok ekonomi menengah ke atasnya itu harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tambahan yang sudah ditinggalkan oleh tenaga kerja Indonesia yang harus pulang, yang sudah masa tugasnya, masa bekerjanya selesai di Malaysia. Nah, kondisi itu menjadi ancaman sendiri bagi perekonomian Malaysia, sehingga masyarakat Malaysia itu menuntut pemerintahnya sendiri untuk mau menerima
tawaran-tawaran diberikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu bagian dari diplomasi mungkin, diplomasi bilateral. Dan pada saat yang sama, misalnya dalam konteks itu ada puluhan ribu tenaga kerja unskilled dari Cina siap menggantikan tenaga kerja yang ditinggalkan oleh Indonesia. Nah, persoalan ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah Malaysia sehingga ada ketakutan tersendiri sehingga mereka mau menerima tawaran-tawaran yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dalam konteks ini mestinya juga negara-negara anggota ASEAN, saya kira juga Indonesia mesti mencari keunggulan yang bisa mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung bagaimana pemerintah Myanmar menurunkan egonya dan kemudian memberikan tawaran-tawaran supaya dia tidak diberikan sanksi dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan masyarakat ekonomi ASEAN, saya kira dalam konteks ini ASEAN itu memerlukan Indonesia, tapi mungkin Indonesia tidak terlalu memerlukan ASEAN karena Indonesia lebih cenderung menjadi pasarnya produk-produk dari negara-negara Asia Tenggara. Ada kerjasama yang dibangun itu misalnya secara ekonomi sering disampaikan ini adalah kerjasama ekonomi yang komplementer saling melengkapi. Tetapi kalau kita lihat di pasaran ternyata sifatnya bukan komplementer, bukan saling melengkapi, tapi lebih cenderung kepada kompetitif. Gitu. Nah, ketika kita bicara tentang kompetitif, persoalan produk yang dikeluarkan oleh negara kita cenderung tidak memiliki daya saing yang cukup untuk misalnya bisa bersaing dalam kawasan regional sendiri. Mungkin sederhana seperti itu, Pak Arif. Terima kasih Pak Jaman. Mengingat waktu, ternyata kita sudah jalan berdiskusi 1 jam 45 menit. Mungkin dan saya pun sudah mempunyai catatan sekitar 7-8 halaman, cukup banyak, dan saya yakin juga teman-teman di sana juga mulai mencatat dari insight-insight atau pandangan yang disampaikan oleh narasumber. Baik, mungkin ada pertanyaan, tapi tadi saya lihat pertanyaan tersebut sudah diwakili oleh jawaban yang tadi coba kita elaborasi oleh dari narasumber. Mungkin untuk narasumber ada kata penutup ya, kata penutup terakhir. Mungkin nanti kita mulai dari Mas Zain, Mas Zulfikar, dan Pak Jaman tentang yang bukan resume, tapi yang poin yang kita tekankan, yang ingin ditekankan dari diskusi ini. Mungkin dipersilakan Mas Zain. Ya, barangkali saya 2 poin aja gitu. Yang pertama bahwa konflik ini kompleks gitu. Artinya bukan hanya murni persoalan agama, tapi juga ada persoalan ekonomi dan politik gitu ya. Yang membuat keduanya tidak bisa kita pisahkan. Kita menganggap itu hanya urusan ekonomi saja juga tidak bisa, karena ternyata juga gesekan karena isu agama dan identitas juga yang membuat konflik ini sulit untuk dihindari dan terselesaikan gitu. Nah, yang kedua adalah ini karena kita bukan bagian dari pemerintah, artinya apa yang bisa kita lakukan begitu. Menurut saya barangkali kita bisa terus yang menyambung apa yang disampaikan oleh Fikar tadi, bahwa terus meningkatkan awareness kita gitu, sesama saling mengingatkan bahwa apa yang sedang terjadi di Rohingya, memahami berusaha untuk memahami secara lebih komprehensif gitu persoalan ataupun konflik yang sedang terjadi di Rakhine State, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan, katakanlah misalnya menghimpun bantuan dan segala macamnya gitu. Nah, terkait dengan ini, barangkali yang terakhir yang saya sampaikan, menyambung poin yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa mungkin untuk
terkait dengan isu politik, ekonomi, dan agama ini perlu kita pilah secara lebih hati-hati gitu ya. Artinya barangkali di satu tempat, misalnya di komunitas muslim, di sesama kita begitu, kita perlu untuk membawa isu-isu etnis dan agama ini sebagai pemersatu gitu. Tetapi kemudian barangkali isu ini juga tidak selalu harus kita bawa ketika kita berada di ruang lingkup yang lebih besar gitu. Dan kita bukan untuk bukan untuk semata-mata bahwa ini Islam dan tidak dan segala macamnya, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana persoalan di sana bisa selesai dan kondisi masyarakat muslim di sana bisa jauh lebih baik. Nah, kalau tujuannya seperti itu, kalaupun kita harus sedikit mengurangi membawa isu agama di ruang yang lebih luas, kalau itu tidak semuanya muslim ataupun memang mengharuskan membawa isu yang lebih luas, mencari isu yang bisa menyatukan antara umat muslim dengan yang lainnya, bukan tidak daripada kita terus yang mana tidak satu pada itu, tapi kemudian itu menjadi kontraproduktif penyampaian persoalan dari sana. Maka itu masih ada. Terima kasih Mas Zain. Mohon maaf ternyata Pak Jamal sedang ada tamu, jadi kita lanjutkan dengan Mas Zulfikar. Bagaimana poin yang ditekankan dari hasil diskusi ini? Silakan Mas Zulfikar. Agama bukan hanya menjadi faktor dan perlu lain dan tidak hanya apa yang melihat ini jadi sudut pandang agama. Yang kedua adalah meskipun beberapa pihak sudah coba masih banyak sekali yang perlu kita lakukan baik dari level pemerintah maupun level individu. Dari level pemerintah, negara-negara ASEAN perlu diberikan pandangan bagaimana agar supaya dilakukan konteksnya di negara mereka. Bukan cuma di Myanmar, tapi juga di negara-negara lain seperti di Thailand. Dan dari level, dan saya melihat bahwa level individu juga penting. Peran dari kita sendiri meningkatkan awareness kita dan menyebarkan awareness orang-orang di sekitar kita sangat penting. Masih banyak sekali orang-orang yang belum tahu apa yang bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi. Banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai akses yang sama. Seperti yang saya sebutkan, ada long term solution dan ada short term solution. Short term solution penting dan sudah banyak dilakukan, penting dan masih harus terus dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah kita, the main goal is towards Japan. Setelah ini yaitu berhentinya konflik di Myanmar dan konflik di tempat lain, dan tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan konflik lain. Pemerintahnya berhenti melakukan apa yang mereka lakukan, itu perlu bantuan dari yang mau. Baik, terima kasih Mas Zulfikar.
Alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan selama menjelang 2 jam, dan mungkin di dalam diskusi ini saya tidak menyimpulkan, tapi insya Allah dari pembahasan dari narasumber yang sudah disampaikan itu akan memicu awareness kita untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang. Jadi dari diskusi ini ada satu hal yang ingin ditekankan adalah isu tentang kemiskinan, kekerasan, ethnic cleansing, ketidakadilan dan kezaliman ini bukan hanya menimpa Muslim, tapi ini adalah isu yang harus menjadi awareness bagi kita, terlebih kita sebagai Muslim terhadap sesama saudara kita yang Muslim, untuk untuk membangkitkan awareness kita dalam bentuk apapun, baik tadi yang disampaikan oleh Mas Zulfikar, baik dalam bentuk donasi secara langsung ataupun yang sudah disampaikan dan disampaikan oleh Mas Zain tentang bagaimana partisipasi politik kita sebagai individu ataupun sebagai warga negara dan juga sebagai misalnya anggota pemerintahan atau sebagai anggota ASEAN dengan kerangka-kerangka ASEAN yang tadi sudah disampaikan. Dan juga jangan kita lupa bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Jamal bahwa ternyata ekonomi juga mempunyai peran penting. Jadi jangan sampai kita apa tadi disampaikan di perkembangan masyarakat ASEAN yang ada ini, kita melupakan bahwa ada humanity crisis, ada marginal gap dan ada economy gap yang itu juga ternyata bisa diselesaikan sejalan dengan peningkatan ekonomi di wilayah ASEAN. Baik, kami cukupkan talk kali ini karena yang terpenting adalah bukan kesimpulan yang disampaikan ataupun poin yang ingin ditekankan sini, tapi yang terpenting adalah awareness kita terhadap isu ini. Apakah ini menjadi isu-isu yang hanya sekilas kita lupakan, atau ternyata kita bisa memberikan satu kontribusi yang cukup nyata, yang walaupun itu kecil tapi akan memberikan satu efek rantai yang demikian besar. Baik, kami cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arya Abdullah dari Kibar. Kita jumpa lagi di Kibar atau Insight insyaallah di 1 bulan mendatang dengan tema yang